Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wasyukur teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Mohon maaf beberapa waktu ini saya tidak membuat video karena memang sedang ada kegiatan dan secara langsung saya sedang memulai kembali. Alhamdulillah bermanfaat dan berkarya kembali untuk anak-anak. Nah, ini juga sebelum mulai mengajar, jadi saya menyempatkan untuk bikin konten dulu. Dulunya, mandi kopi. Konten kali ini teman-teman, saya ingin membahas mengenai spiritual awakening. Hari ini ada bahasan yang pertama. Setelah saya mengupload untuk Mata Gayatri, saya akan berikan penjelasannya. Inilah konten pertama, spiritual awakening, surga itu tidak ada. Wah, surga tidak ada. Wah, ramai pasti ya. Apalagi yang hanya nonton sepotong lalu berkesimpulan. Lihat thumbnail berkesimpulan. Yang pasti apapun yang saya sampaikan ini adalah bisa dianggap sebagai referensi. Kalau teman-teman bisa menerima, tetap kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah masuk kuliah teman-teman, terima kasih yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua di konten kali ini. Spiritual awakening ini sedang merebak sekali dan sedang menjadi tren di kalangan para pengejar, pencari atau penggelut spiritual. Sebelum saya menjelaskan tentang keintinya di judul Spiritual Awakening, surga itu tidak ada, saya ingin mengupas dulu sedikit saja mengenai spiritual dan juga kata-kata lain yang sering dikategorikan disamakan dengan spiritual. Misalnya supranatural, ya itu adalah beda. Spiritual ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal gaib, hal-hal mistis ataupun hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, tidak. Karena sejatinya dalam dunia pendidikan pun ada. Kita mengenal ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, nah ada kecerdasan spiritual. Jadi spiritual ini bukan hanya selalu melulu ke gaib, mistis, klinik, bukan. Tapi spiritual ini berkaitan dengan jiwa, kematangan jiwa, dengan kolbu, dengan hati, dengan rasa, dan juga apa yang kita diberikan oleh Sang Maha Pencipta untuk koneksi dengannya. Nah, kalau yang di luar nalar, di luar logika, dan itu ada hubungan dengan mistis misalnya, gaib klinik, mistis gaib klinik pun itu perlu dikupas lagi apa-apanya, ya banyak. Makanya ketika satu ini belum paham, pastinya tentunya akan tidak paham yang lainnya. Nah, kalau yang berkaitan dengan hal di luar nalar, di luar logika itu supranatural. Begitu teman-teman. Nah, mengenai spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, mari kita semua kembangkan cara berpikir yang luas dan hati dengan lapang dada. Jangan selalu tersugesti kepada hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis. Karena ketika berbicara kebangkitan spiritual, maka sejatinya kita membangkitkan kesadaran diri kita, kesadaran rasa kita, kesadaran cara pikir kita, kesadaran akal kita, dan kesadaran diri kita sebagai manusia. Berkaitan dengan jiwa. Orang yang sadar spiritualnya, yang bangkit spiritualnya, dia akan bisa menempa jiwa, mengolah rasa, memperbaiki dirinya dalam skup kecil sampai yang terbesar. Dan dia menjadi lebih baik daripada dia di versi masa lalu. Kali ini saya akan membahas bahwa spiritual awakening, surga itu tidak ada. Kenapa ini yang saya pertama bahas? Karena sejak dahulu kala sampai sekarang, manusia hanya berpusat dan bertumpu kepada tujuannya surga dan neraka, surga dan neraka. Akhirnya ketika ada manusia yang dianggap
tidak sejalan dengan cara menuju surga, dia divonis ke neraka dan sebagainya. Ya, sebaliknya juga begitu. Sehingga ini banyak orang yang menjadi maklar surga, banyak orang yang menjadi pemvonis neraka. Semua berbondong-bondong ingin ke surga, akhirnya menyampingkan apa sejatinya tujuan sejati manusia di muka bumi. Apa tujuan manusia? Khalifah, pemimpin. Dalam skop kecil, memimpin dirinya, memimpin keluarganya, dan lain sebagainya. Memimpin diri, memimpin pikirannya, ucapannya, hatinya, perbuatannya. Spiritual awakening. Surga itu tidak ada. Tidak ada. Bagi manusia-manusia yang benar paham, benar mengerti bahwa surga dan neraka hanyalah tempat. Sementara tujuan manusia bukanlah surga dan neraka, tapi Allah. Dan Allah tidak ada di tempat. Bagaimana Allah menjadi sebuah tempat atau Allah menjadi ditempatkan, sedangkan tempat itu milik Allah. Sehingga kalau tujuan kita kepada Allah, dimanapun ditempatkan, kalau Allah ridho, jadi indah, jadi nikmat. Tentang surga dan neraka, teman-teman, sebenarnya saya juga sudah pernah menyampaikan dulu lama. Nah, kalau memang berminat untuk menonton, ada, ini kontennya 2. Ya, silakan nonton kalau berminat, silakan udah kelewat. Ketika manusia hanya bertumpu berpusat kepada surga dan neraka, maka hati-hati, bukan tidak boleh. Ya, itu kan bonus, reward. Tapi jangan reward ini yang utama. Karena manusia masuk surga dan neraka bukan karena ibadah, bukan karena dosa, tapi karena rahmat rohimnya Allah. Nah, yang dikejar rahman rohimnya Allah, gitu loh ya. Jadi kalau kita misalnya mengejar surga, jangan sampai kita menganggap yang lain tidak di jalan surga, kita memvonis. Ingat, kita tidak berhak memvonis orang masuk neraka, masuk surga. Wallahu akbar, bukan hak kita. Kita memvonis salah dan benar saja bukan hak kita. Apalagi surga dan neraka. Ya. Setelah simpel, surga dan neraka itu kita ambil saja cerminan sebagai perbuatan diri kita saat ini. Surga itu adalah hal-hal yang menyenangkan, damai, tenang, bahagia, sejahtera. Apapun yang kita mau ada. Sementara neraka, sengsara, nestapa, siksaan, kepedihan, semuanya tuh. Nah, ketika kita inginkan surga atau tidak takut pada neraka, maka mari kita berbuat, mari kita berucap, bersikap hal-hal yang membahagiakan, mendamaikan, mentenangkan. Jangan sesekali kita berada pada seseorang yang dia penuh dengan prasangka buruk. Karena ketika kita berada pada lingkungan yang terus berprasangka buruk, maka akan ada 1000 masalah pada setiap solusi. Dan ingat, nasihat dari orang yang hasad itu akan merusak hidupmu selamanya. Kita belajar dari kecil, dari guru A, B, C, D sampai dewasa, terima baiknya, ambil baiknya, buang buruknya. Karena sejatinya setiap manusia akan mampu mendapatkan, mengerti, memahami kebaikan dan kebenaran dari apapun, dari siapapun, dimanapun. Ketika yang dia cari benar adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, bukan pembenaran. Bagi siapapun yang mencari pembenaran, maka dia tidak akan mengerti, memahami ilmu kebaikan, kebenaran dari apapun, dari siapapun, dimanapun. Dia tertutup hati dan pikirannya karena yang dia cari pembenaran. Pembenaran adalah segala sesuatu yang menurut nafsunya sendiri, yang mendukung keinginannya, yang mendukung kemauannya. Tertutup hati dan pikirannya dari hal-hal apapun, padahal itu baik. Sedangkan kita ingat, boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita, dan boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kita menurut Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kita mengejar surga dan menghindari neraka bagus, itu trigger, motivasi untuk supaya kita lebih baik. Tapi sekali lagi, jangan pernah ada kita berhak untuk memvonis seseorang masuk neraka dan memastikan kita masuk surga. Tidak ada, tidak boleh, tidak berhak. Surga itu tidak ada, surga itu tidak ada, surga itu tidak ada, neraka pun tidak ada. Bagi manusia yang benar, tujuannya hanyalah Allah semata.
Allah maha segalanya. Jika Allah ridho, maka di neraka pun bisa jadi lebih nikmat, lebih enak. Karena Allah ridho. Yang ternikmat dari segala apapun ibadah adalah bertemu dengan Sang Pencipta Allah SWT. Apa jadinya kalau kita di surga, tapi kita tidak bertemu Allah? Bagaimana? Ya, setiap seniman, musisi sudah sering menyampaikan bahwa jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembah kepadanya? Maaf nih kalau suaranya gak enak ya, bukan penyanyi saya. Tapi itulah sebuah kajian, renungan, ingatan bagi kita. Surga dan neraka adalah tempat, tapi bukan tujuan. Karena ketika kita hanya beribadah untuk surga dan neraka, maka itu pamrih. Apakah tidak boleh pamrih? Boleh. Tapi jangan sampai pamrih itu dijadikan Tuhan. Surga dijadikan Tuhan. Ingat, Tuhan bukan surga. Surga milik Tuhan. Dan milik semua orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menikmatinya. Kita manusia, ibaratnya sekolah, sama-sama murid. Tidak berhak murid yang satu dengan murid yang lain minta rapot. Tidak. Yang ngasih rapot itu guru. Guru pun harus musyawarah bersama kepala sekolah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sesama murid, mari berbuat baik saja. Mari saling membantu, saling gotong royong saja. Jangan saling menyalahkan. Ada kurangnya tutupi dengan kebaikan. Ada lebihnya kasih kepada yang kurang. Saling melengkapi seperti tangan ini. Spiritual awakening. Surga dan neraka tidak ada. Semoga dimengerti, karena ini adalah cikal bakal utama. Yang pertama, ketika kita sudah menyadari tujuan hidup kita, maka kebangkitan spiritual, kesadaran diri, kesadaran jiwa dan rasa kita pun akan bangkit. Itu yang terpenting. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan masih Spiritual Awakening part kedua. Bahasanya apa? Tunggu saja ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi, surga dan neraka hanyalah sebuah tempat, hanyalah filosofi hidup, hanyalah gambaran kenikmatan dan kesengsaraan. Tujuan hidup manusia menjadi khalifah, memimpin dirinya untuk bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Pencipta, menciptakan dirinya untuk apa, tugasnya apa, fungsinya apa, dan nantinya kembali kepadanya. Itu yang perlu kita renungkan, bangkitkan kesadaran diri bersama. Saya Rahasia, tak kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.